Genaro itu anak pertama, cucu pertama. Jadi saya juga sebagai orang tua tidak ada pengalaman terhadap tumbuh kembang anak. Dan waktu itu kebetulan masih tinggal di rumah mertua. Mertua juga lupa kan tahapan tumbuh kembang anak seperti apa. Singkat cerita, ketahuan itu Genaro usia 20 bulan. Jadi pada usia 20 bulan itu Genaro nggak ada manggil mama-mama atau papa-papa, nggak ada kata-kata yang keluar satupun. Akhirnya kita coba bawa ke salah satu rumah sakit di Bogor untuk terapi bicara. Nah tapi selama 1 bulan itu Genaro nggak ada perkembangan gitu loh. Saya sering kadang-kadang suka bilang gini, Genaro, mami, mami. Nah respon yang Genaro kasih itu kadang suka cuman buka-buka mulut aja tapi tidak ada suara. Karena sebetulnya Genaro itu nggak paham konsep suara tuh sebetulnya seperti apa sih. Sebulan tidak ada perubahan di rumah sakit Bogor, akhirnya kita coba cek di rumah sakit yang khusus pendengaran di Jakarta, di tes Bera waktu itu. Setelah hasil tesnya keluar, saya tuh nggak langsung ketemu dengan dokternya, tapi dari situ terapisnya bilang bahwa Genaro itu masuknya dalam kategori profound hearing loss. Jadi hearing loss itu ada tingkatannya, ada yang ringan, sedang, berat, dan sangat berat. Genaro ini masuk kategori yang sangat berat, jadi profound hearing loss. Dia tuh kalau di ambang dengarnya itu 115 desibel. Saya nggak ngerti 115 desibel itu apa sih. Akhirnya si terapisnya bilang harusnya kan konsultasi langsung dengan dokternya. Tapi gue terapisnya bilang, Genaro ini profound hearing loss bu 115. Jadi gimana? Yang bisa dia dengar itu adalah suara pesawat jarak 10 meter dari diri dia. Jadi suara sebesar itu baru dia bisa dengar gitu. Terapisnya bilang, tenang bu, zaman sekarang itu ada zamannya canggih katanya, anak itu bisa kita implan. Oh ya, saya bilang, itu diapain? Dioperasi. Karena setahu saya alat dengar yang biasa taruh di kuping itu kan bisa dioperasi. Oh ya dioperasi, dia bilang. Berapa harganya? Satu alat sekian, satu alat sekian. Operasinya berapa? Sekian. Saya mendengarnya cukup spekta juga. Mahal juga ya, saya bilang gitu. Tapi besar harapan dari saya sebagai orang tua bahwa coba deh kita usahakan dengan operasi, harapan besarnya anak saya bisa tumbuh kembang normal seperti anak-anak biasa. Begitu pulang, saya ke Bogor, saya cek alatnya itu apa, implan itu seperti apa. Kok begitu saya melihat di berbagai blog para penggunanya juga, kok implan itu malah lebih ribet ya. Harapan saya tadinya saya pikir, oh operasi di dalam gitu. Anak saya bisa normal aja kayak anak biasa. Pas saya baca-baca, kok implannya ada alat luar dan dalam ya gitu. Akhirnya saya coba hubungin yang di blog itu, namanya Mbak Ilin, Mbak Aziza. Saya tanya, Mbak, implan itu alatnya itu terlihat ya? Karena harapan saya Genaro itu bisa normal kayak anak biasa gitu, tanpa ada alat bantu dan lain-lain. Terus mbaknya bilang, oh iya, implan itu emang ada alatnya itu ada internal dan eksternal. Di situ saya harus menguatkan diri lagi bahwa pada tahap pertama saya harus menerima bahwa anak saya itu adalah tunarungu. Tahapan kedua, saya harus menerima bahwa walaupun dengan alat canggih apapun, anak saya akan tetap berbeda dengan anak-anak lainnya secara tampilannya. Itu kan proses yang harus terima, menata hati, menerima kenyataan bahwa anak saya itu tunarungu gitu. Setelah saya baca vlog, saya akhirnya saya coba menerima kan, tapi kenyataannya nggak sesuai dengan harapan saya. Ternyata keluarga papinya Genaro nggak menerima juga Genaro itu tunarungu gitu. Mereka masih denial, mereka masih berpikir nggak mungkin, Genaro normal kok. Karena waktu kecil itu saat Genaro lihat di TV ada orang main gitar, dia joget-joget gitu. Tapi ternyata dia joget-joget itu bukan mendengarkan musik ya, tapi side effect dari dia melihat gerakan-gerakan orang gitu. Akhirnya saya coba menginformasikan anak saya ini, Genaro ini tunarungu, tahapannya begini, begini, begini gitu. Tapi nggak semudah yang saya bayangkan. Pada saat keluarga papinya Genaro itu denial, mereka setuju dengan alternatif. Jadi ya sudah, saya juga tidak mau memaksakan apa yang ada dalam persepsinya saya gitu. Kalau saya kan cenderung coba ke medis aja deh gitu, ke medis karena lebih konkret menurut saya gitu, lebih realistis gitu. Tapi saya tidak menampik kalau keluarga mau coba untuk alternatif.
Dijalankanlah dulu alternatif, terapi pijit, apa segala macam. Sambil saya mempelajari alat implan yang akan dipakai oleh anak saya. Kebetulan di dunia ini ada 3 alat terbaik dari Amerika, Jerman, dan juga Australia gitu. Dari ketiga ini semuanya bagus, tapi saya harus memilih salah satu mana yang akan dipakai untuk anak saya. Karena keputusan yang akan diambil pada saat itu adalah keputusan sekali dalam seumur hidup. Saat kita memutuskan anak kita memakai alat A, seumur hidup anak kita akan bergantung kepada alat tersebut. Jadi sambil alternatif, saya terus mencari informasi segala macam alat. Saya terus temui dengan para pengguna implan seperti apa gitu. Jadi pada saat setelah sebulan beres alternatif, saya coba tanyakan kesiapan gimana, apakah udah siap Genaro untuk second opinion gitu. Terus kata si terapisnya itu yang pijitnya itu, ya udah boleh kok, silakan dijalani, mudah-mudahan Genaro sekarang ambang dengarnya udah lumayan gitu. Dicobalah Genaro dites lagi, tes BERA kan saat itu. Ternyata hasilnya sama, gak ada perubahan. Nah akhirnya keluarga suami pada saat hasilnya sama, tidak perubahan, ya udah implan itu apa gitu. Pada saat keluarga suami menanyakan implan itu apa, saya sudah banyak informasi tentang implan gitu loh. Akhirnya saya coba jabarkan implan itu begini gitu prosesnya. Jadi setelah dinyatakan Genaro itu tunarungu, 3 bulan setelah itu saya langsung mengambil tindakan operasi dengan cochlear implant. Usia 20 bulan tahu, terus kan 3 bulan praoperasi kan, 3 bulan praoperasi, usia 2 tahun Genaro itu operasi implan. Jadi saya anggap usia 2 tahun itu kami sebagai orang tua memberikan sebuah hadiah. Hadiahnya itu adalah akses mendengar untuk Genaro. Hadiahnya itu adalah suara untuk Genaro. Yang mana selama 2 tahun ini yang Genaro tahu bahwa dunia ini sepi, dunia ini hening. Jadi tepat usia 2 tahun Mami dan Papi menghadiahkan suara untuk Genaro. Jadi 2 minggu setelah operasi itu namanya switch on, Genaro dipasangkan alat. Sedih banget, sedihnya itu seperti Genaro ini baru melihat dunia. Dia tuh responnya nangis karena dunia yang dia tahu sebelumnya itu, dunia itu hening gitu kan. Ternyata dunia ini beragam. Mata dia ke atas, dia ngelihat, dia bingung kenapa ada suara, kenapa ada gini. Semua suara dia dengarkan, suara kereta, suara jalan. Dan setelah baru mendengar itu, semua suara juga kita kenalkan. Suara ketuk pintu, suara piring, suara ini. Karena Genaro kan sama sekali belum mendengarkan. Ternyata operasi implan itu bukan seperti kayak operasi usus buntu. Dia operasi selesai gitu. Ternyata operasi implan itu ada tahapannya. Keberhasilan anak itu tidak terlepas dari tiga faktor ini. Alat, habilitasi, dan juga mapping. Nah, habilitasinya setelah operasi itu Genaro harus menjalankan terapi, namanya terapi audio verbal terapi. Perjalanannya nggak sesimpel yang saya bayangkan ya. Saya pikir cuma audio verbal terapi, tapi ternyata Genaro juga punya masalah di manajemen behavior. Jadi Genaro ini suka mengamuk. Bayangkan alatnya dia suka banting, rusak. Itu alat dengar kamu loh Gen. Itu caranya Genaro untuk menarik perhatian supaya keinginannya itu dipenuhi. Tapi dia menggunakan alatnya itu dibanting, alatnya rusak. Kalau rusak itu kan nggak sesimpel yang kita bayangkan. Saat alatnya rusak, kita harus butuh waktu lagi untuk proses itu bisa pegang lagi gitu loh. Karena kan saya nggak punya spare kan. Jadi kadang-kadang naik turun deh, emosi tuh naik turun ngelihat Genaro buang alat apa segala macam. Kendalanya tuh bukan cuma saat dia FVT-nya aja gitu, tapi manajemen behaviornya. Saya sampai terapiin dia, emosinya dia, amarahnya dia gitu. Dan ternyata bukan cuma manajemen behaviornya aja, ternyata Genaro pun juga ada kendala di sensori. Jadi sensor tubuhnya dia itu tidak normal seperti anak-anak biasa. Contoh misalkan kayak kalau mungkin anak kecil biasa pegang tuh kan lembut gitu ya. Mungkin Genaro tuh saat mau megang orang, tapi ternyata Genaro tuh pegangnya kenceng gitu loh. Tapi itu di luar dari kesadarannya Genaro.
Jadi proses itu yang saya jalanin gitu. Ada beberapa juga kelainan lainnya terhadap Gennaro yang memang secara fisikly saat Gennaro pakai implan udah normal aja, aksesoris udah ada, tapi ternyata pemberian materi untuk Gennaro lebih cepat mendengar, paham dan juga berbicara itu prosesnya panjang sekali gitu. Bahkan sampai sekarang Gennaro masih terapi gitu, terapinya juga di Serpong dari Senin sampai Jumat, yang memakan waktu berangkatnya itu juga Gennaro 2 jam berangkat, 2 jam pulang, jadi Senin sampai Jumat. Allah itu maha adil, ternyata mungkin karena Gennaro energinya banyak, sekolah pun kan dia membutuhkan waktu, kita aja setiap hari bolak-balik dari Bogor, Jakarta aja capeknya kan minta ampun, dia setiap hari loh. Dan begitu sampai pulang, dia biasa aja, berasa nggak ada apa-apa, berasa perjalanan ke Serpong itu mudah aja, gampang aja gitu. Jadi itu juga beberapa kemudahan juga, walaupun Gennaro harus menjalani terapi setiap hari dari Senin sampai Jumat, tapi dia enjoy. Tapi kembali lagi, usaha saya untuk memberikan terapi dan juga alat dan juga mapping sudah yang terbaik untuk Gennaro supaya Gennaro memberikan akses. Tapi permasalahan bahasa yang Gennaro capai pada saat ini, saya tidak pernah mau compare dengan anak-anak lainnya karena ternyata masing-masing anak itu unik gitu. Walaupun Gennaro sekarang usianya udah 4 tahun ya pakai implan, harusnya kosakata bahasanya Gennaro sudah lebih banyak dari yang sekarang, tapi pencapaian yang sudah Gennaro capai hari ini itu sudah didapat oleh sebuah perjuangan yang sangat berat. Jadi saya nggak fair rasanya, saya harus kok anak lain umur 4 tahun pakai implan udah bisa begini ya, kok anak saya begini gitu loh. Saya nggak fair, jadi saya tetap berbangga hati terhadap pencapaian yang Gennaro capai sampai di titik sekarang gitu. Ada kekurangan di dalam diri Gennaro, tapi juga terdapat banyak kelebihan di dalam diri Gennaro, sehingga saya sebagai orang tua tidak melihat kekurangannya Gennaro. Justru yang saya lihat itu kelebihan. Banyak hal-hal yang Gennaro lakukan di luar dari normalnya anak-anak seusianya dia. Gennaro itu anaknya mandiri, Gennaro itu anaknya pemimpin, Gennaro itu anaknya empatinya tinggi gitu. Terkait dengan masalah bakatnya itu, kita kan orang tua waktu itu suka kasih mobil-mobil mainan gitu kan, yang bisa bawa mobil sendiri itu. Waktu itu saya masih tinggal di rumah mertua waktu itu. Ada pintu, jalanan itu kan kecil, cukup hanya untuk mobilnya dia. Tapi ternyata pada saat bawa mobil itu, dia bisa ya manuver, masukin ke dalam jalanan yang sempit, sepeda ataupun mobil, dia di komplek puter-puter. Nah waktu itu pertama itu papinya itu beliin ATV yang sekarang dia pakai itu dari umur dia 3 tahun kalau nggak salah. Tapi waktu itu dia belum bisa pegang sendiri kan. Jadi waktu itu papinya suka putar-putar komplek pakai ATV itu. Seiring dengan berjalannya usia, saat dia udah bisa pegang kendali ATV, tapi kakinya belum sampai. Ternyata dia bisa belok kanan, belok kiri, belok kanan, belok kiri. Usia Gennaro 4 tahun setengah atau 5 tahun lah. Saat tubuh dia udah tinggi, dia udah bisa naik ATV sendiri. Ternyata dia bisa maju mundur gitu loh. Pertama kalinya kita ngeliat, kok nih anak bakatnya ada ya. Akhirnya pertama dia masih di komplek dulu, puter-puter komplek gitu. Nah kebetulan kan papinya juga kan ada yang suka ngajarin kan. Kebetulan yang suka datang ke rumah ini dia ada punya klub motor namanya TBA. Nah namanya Arman kan, Armannya suka datang ke rumah kan, jadi ngelihat Gennaro, akhirnya Gen main yuk Gen, suka diajakin tuh. Nah kebetulan kami juga orang tuanya Gennaro memang suka dengan olahraga yang alam, kita suka sepedahan, kita suka off-road gitu. Jadi kadang-kadang kalau kita sepedahan, saya juga tipenya orang tua yang nggak ninggalin anak, jadi kita bawa yuk sepedahan gitu. Kalau kita lagi sepedahan, Gennaro sama anak motor masih dibonceng waktu itu. Nah seiring berjalannya waktu, udah bisa nih Gennaro pakai ATV-nya nih. Akhirnya pernah kita ke gunung, Gennaro bawa ATV-nya. Oh ternyata dia kok bisa ya bawa ATV ya gitu. Terus ingat lagi sepeda. Sepeda juga dulu tuh, sepeda kan Gennaro roda 4. Waktu itu kita mau coba lepas yang roda 4-nya itu. Kata papinya, "Tar dulu jangan dilepas dulu, takutnya jatuh." Kita beliin dulu sepeda yang balancing. Ya udah, tapi papinya ke atas, tiba-tiba saya suruh Agus tuh, Gus coba Gus buka deh itu roda 4-nya. Berapa Bu? 1. Enggak, jangan 1, dua-duanya aja lu buka, gue bilang gitu. Akhirnya Agus coba buka, ternyata Gennaro itu
langsung ngebut jalan, nggak ada jeda jatuh, nggak ada gimana, langsung lancar. Saya aneh banget. Perkembangan yang dia capai itu kadang-kadang suka bikin surprise untuk kita. Kok anak ini bisa ya? Kok ini bisa ya? Itu surprise tersendiri gitu loh buat kita sebagai orang tua. Bangganya itu, oh nih anak bisa begini ya, oh nih anak bisa begitu ya. ETV juga kan tiba-tiba main ke gunung, tiba-tiba bisa ngeload ETV, dia bisa pindahin giginya, itu kan manual, bukannya otomatis kan, manual. Sepeda dia bisa. Ada lagi salah satu supir di kita itu namanya Bokir, anak TBA juga. Jadi kayak saya ini suka banyak dibantuin di rumah itu sama anak-anak trail. Bokir datang ke rumah, dia pakai motor. Motornya itu motor kecil itulah, bukan motor trail, bukan. Dia motornya kecil kan. Genaro ini kakinya belum sampai motor itu. Tiba-tiba saya dikirimin video dong dari Agus, Genaro bisa bawa motor itu. Terus kita ngeliatnya, loh kok ini anak bisa sih? Padahal berhentinya motor itu, kalau dia berhenti itu di cari trotoar. Jadi dia berhenti di motor itu nyari trotoar baru dia bisa berhenti. Karena kalau nggak ada trotoar dia jatuh gitu loh. Saya kaget lagi kan, ini anak bisa loh pakai motor gitu. Jadi hari demi harinya ini terkait dengan bakat otomotifnya ini, Genaro dia nunjukin kok ini bisa, kok ini bisa, kok ini bisa. Saya juga kaget gitu lah. Kenapa sekarang masih cenderung dengan ATV-nya? Karena Genaro itu kan ada alat di kepalanya. Saya niatannya memang coba deh nih anak ke otomotif, motor ataukah mobil gitu. Karena kalau ATV kan juga nggak ada cabang olahraganya ya. Siapa tahu Genaro itu bisa mencapai prestasinya dia di dunia cabang olahraga. Genaro banyak keahliannya tentang masalah fisik ya. Badminton, dia juga bisa. Kita suka olahraga badminton. Tiba-tiba dia sering juga belajar. Jadi ada beberapa olahraga yang mungkin Genaro bisa lakuin gitu. Nah terus akhirnya nanti mungkin next ke depan juga karena Genaro bisa. Sekarang dia lagi ngerengek minta motor ya. Tadi saya takutnya kalau motor namanya orang tua ya. Saya tipikalnya ya udah coba aja, bukan nggak takut gitu loh. Karena saya berpikir anak saya ada kekurangan. Kalau saya batasin juga, awas ini, jangan ini, nanti jatuh, nanti begini. Saya khawatir juga nanti kelebihannya dia yang malah tidak terasah dan tidak terlihat gitu loh. Karena terlalu banyak dilarang kan. Saya sadar Genaro ada kekurangan dan sekarang tinggal kelebihannya lagi saya harus gali. Apa sih sisi kelebihan dari Genaro? Dan sekarang usia 6 tahun saya udah ngeliat bakatnya Genaro itu apa. Bakatnya itu di otomotif gitu loh. Nah sekarang tugasnya saya sebagai orang tua, bagaimana caranya saya memberikan fasilitas ataupun mendidik Genaro supaya bakatnya ini bisa menjadikan prestasi untuk Genaro.